Gua pun sontak saja langsung melihat ke WC tersebut dan melihat sesosok makhluk mistis, yaitu seorang laki-laki yang bertubuh tinggi dan berwarna hitam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, Rizky Abadi Putra. Dunia mistis memang sangat seru untuk kita bahas, karena kita ketahui ada sebagian orang percaya dan sebagian lainnya tidak percaya terhadap mistis itu sendiri. Nah, di channel ini akan menceritakan hal-hal mistis yang pernah dialami secara nyata. Dan spesial di video pertama dan beberapa video ke depan, gua akan menceritakan hal mistis yang pernah gua alami dan juga keluarga gua alami. Di video pertama ini berjudul Dia Terganggu. Stay tune terus di videonya. Let's go. Awal kisah pada tahun 2009 silam, ketika gua duduk di bangku SMA, gua dan teman-teman berencana untuk berlibur ke sebuah curug di Kabupaten Jawa Barat. Ketika itu kami berangkat dengan jumlah 6 orang dan berencana untuk menginap di rumah teman gua yang bernama Doni. Dan rumah itu diketahui telah lama tidak dihuni karena paman si Doni ini bekerja di Kabupaten Bandung dan menetap di sana. Setelah packing dan mempersiapkan segala kebutuhan, pada akhirnya gua dan teman-teman gua berangkat sekitar jam 7 malam menggunakan sebuah kereta api. Perjalanan kita sekitar 1,5 jam dari kota Bandung menuju kabupaten tersebut. Dan ketika kita di kereta api, kita bersantai, kita mengobrol dan bersenang-senang. Dan setibanya kita di sana sekitar jam 9 malam, suasana sangat mencekam karena sudah gelap malam dan juga gerimis. Ditambah lagi, jarak antara stasiun dan rumah si Doni ini sekitar 4 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Suasana terasa sangat mencekam ketika kita melewati sebuah pemakaman yang dipenuhi dengan pohon bambu. Bahkan, pohon bambu itu membentuk sebuah gapura yang seakan-akan menyambut kedatangan kita di desa tersebut. Sesampailah kita di rumah si Doni ini, dan ternyata rumah ini jauh dari tetangga. Di sebelah kiri lahan kosong, sebelah kanan rumah pohon-pohon bambu, dan di belakang rumah sebuah lapangan voli. Pada akhirnya kita masuk ke dalam rumah dengan sangat sopan dan mengucapkan salam. Nah, ketika gua dan teman-teman gua masuk, gua tercengang dengan isi rumah tersebut. Di dalamnya masih terdapat barang-barang kuno seperti kepala rusa, busur, dan juga anak panahnya, dan beberapa lukisan kuno. Awalnya kita tidak merasakan hal-hal yang aneh, dan kemudian kita mengambil sebuah galon dan sebuah gitar dan langsung happy-happy di sana. Kita bernyanyi-nyanyi dengan kerasnya. Sekitar 1:30 malam akhirnya kita beristirahat dan kita pun tidur terpisah-pisah. Gua dan teman gua yang bernama Teddy tidur di sebuah sofa dan 4 teman gua tidur di ruang tengah menggunakan spring bed. Sekitar jam 3 malam, gua terbangun karena merasakan ada yang melangkah di sebelah gua. Namun di sana tidak ada siapa-siapa dan teman-teman gua tidur di tempat masing-masing. Gua pun tidak berpikir apa-apa dan pada akhirnya pergi ke toilet untuk buang air kecil. Namun di kamar mandi itu tidak ada air sehingga gua tidak menyiramnya dan berpikir untuk menyiramnya di keesokan hari. Nah, gua penasaran dong kenapa gelap gulita pada saat itu. Pada akhirnya gua memastikan dan mencoba menghidupkan listrik dengan mengetek sebuah saklar. Nah, setelah gua ketek saklar itu, ternyata pada saat itu mati lampu dan gua pun berencana untuk pergi ke sofa lagi dan beristirahat. Namun ketika gua melintasi WC tersebut, gua merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikan di depan WC. Gua pun sontak saja langsung melihat ke WC tersebut dan melihat sesosok makhluk mistis, yaitu seorang laki-laki yang bertubuh tinggi dan berwarna hitam. Awalnya sih gua nggak sadar siapa seseorang yang sedang memperhatikan dan mengganggu-ganggukan kepalanya. Ketika itu gua langsung inisiatif untuk memastikan siapa di sana dengan menghitung teman-teman gua yang sedang tertidur. Dan ternyata teman-teman gua semua lengkap. Ada 5 orang yang 4 sedang tidur di ruang tengah dan 1 orang di ruang tamu, yaitu di atas sofa.
Sontak saja gua langsung menengok kembali ke arah WC tersebut dan sesosok makhluk itu masih berdiri di sana dan terus mengangguk-anggukan kepalanya ke arah gua. Setelah gua sadar makhluk itu adalah makhluk mistis, gua akhirnya nyungsep ke teman-teman gua yang sedang tertidur di ruang tengah dan langsung membangunkan mereka. Namun anehnya ketika mereka bangun, makhluk itu langsung menghilang dan tidak menampakkan diri lagi. Keesokan harinya setelah gua berlibur ke Curug, gua memilih pulang dan meninggalkan desa tersebut. Menurut kalian, makhluk apa yang menampakkan diri pada saat itu? Apakah dia terganggu ketika kita bermain musik dan ribut-ribut di sana? Atau ketika gua buang air kecil dan tidak disiram? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menceritakan kisah mistis yang pernah dialami, silahkan kirim email ke alamat email yang gue cantumkan di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you to the next video. Bye bye.